Statistik deskriptif pada dasarnya adalah merangkum data mentah menjadi bentuk yang bermakna. Nah, ini di bab sebelumnya kita sudah menyusun data kualitatif maupun data kuantitatif ke dalam tabel frekuensi maupun ke dalam distribusi frekuensi, dan kemudian selanjutnya menggambarkan ke dalam diagram ataupun grafik yang bentuknya bermacam-macam ya. Ada diagram batang, kemudian histogram, atau bisa juga diagram lingkaran. Nah, selanjutnya pada bab ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan gitu ya, atau menunjukkan lokasi ya, yang dalam ukuran pemusatan ini kita bisa mengetahui pusat dari distribusi data. Jadi distribusi ini maksudnya adalah penyebaran data gitu ya, di mana data itu tersebar. Nah, ukuran pemusatan ini diantaranya adalah rata-rata hitung, kemudian median, kemudian modus. Nah, untuk ukuran ataupun juga rata-rata hitung, median atau modus ini menunjukkan ya nilai tengah data yang rata-rata ini muncul sehari-hari di tengah-tengah kehidupan kita, baik ketika menonton televisi gitu atau membaca koran gitu ya, ataupun juga di dalam pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh ya, misalnya ketika kemudian kita tidak mengetahui gitu nilai ya, nilai dalam pendidikan ya, misalnya selama kuliah gitu, berapa nilainya. Nah, biasanya orang akan mengatakan nilainya rata-rata gitu ya. Jarang sekali dia akan menyebutkan emang ini nilainya berapa. Langsung dia nyebutin, oh kalau untuk matematika ya misalnya nilainya segini 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 kan, jarang. Jadi akan lebih mudah gitu ya untuk memberitahukan dulu rata-rata nilainya. Ya, seperti itu juga untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi bisa jadi data itu akan lebih bermakna ketika kemudian disajikan ya rata-ratanya dahulu, baru kemudian ketika memang diperlukan adanya suatu pendetilan, maka bisa nanti dilihat lagi gitu ya, satu persatu dari data tersebut. Nah, untuk yang pertama dulu, rata-rata hitung ya, rata-rata hitung untuk data tunggal, di mana data tunggal itu adalah data yang masing-masing nilai itu mewakili satu ya, satu dari data. Jadi belum dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. Baik penghitungan rata-rata hitung, median ataupun modus, nanti kita akan menghitung yang data tunggal dulu. Nah, untuk rata-rata hitung ya, mencari rata-rata hitung pada data tunggal, bisa yang pertama adalah rata-rata populasi, di mana rata-rata populasi ini adalah kita mencari rata-rata dari suatu populasi. Nah, rumusnya atau cara mencarinya yaitu jumlah seluruh nilai dalam populasi dibagi dengan jumlah nilai dalam populasi itu. Maka bisa dirumuskan ya, yaitu mu sama dengan sigma X ya, di mana mu itu adalah rata-rata populasi, X adalah nilai ya dalam populasi, dibagi dengan N. N itu adalah jumlah nilai atau jumlah data. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, contoh ya, contoh penggunaan rata-rata hitung populasi ini, misalnya diperoleh data tentang nilai mahasiswa ya, 5 mahasiswa pada mata kuliah statistik, yaitu 30, 50, 60, 40 dan 60. Nah, katakanlah itu adalah suatu populasi. Nah, hitung berapa nilai rata-rata nilai statistik untuk 5 orang di atas. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ya, nilai-nilainya kan tadi ada 30, 50, 60, 40, 60. Nah, itu kita jumlahkan
Kemudian kita bagi dengan N. Apa itu N? Ya tadi jumlah data. Jumlah datanya berapa? Nah, di sini kan sudah diketahui tadi ya, nilai statistika dari 5 mahasiswa. Oh, berarti hanya adalah 5. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Mu, yaitu mu itu adalah rata-rata populasi, sama dengan 30 plus 50 plus 60 plus 40 plus 60. Nah, jadi hasilnya berapa itu ya? 100 tambah 100, 240 ya, 240 dibagi 5, nah hasilnya 48. Jadi kita bisa katakan rata-rata nilai statistika dari 5 mahasiswa tadi adalah 48. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rata-rata hitung sampel. Ya meskipun sebenarnya prinsipnya sama gitu ya, yaitu sigma atau jumlah dari nilai yang ada dibagi dengan jumlah data atau N. Nah, rata-rata hitung sampel nih rumusnya adalah X bar. Jadi X yang ada garisnya di atas itu bukan itu kecoret ya, tapi memang seperti itu simbolnya, X bar sama dengan X1 ya, X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya hingga X yang ke N dibagi N. N kecil di sini ya yang menunjukkan ini adalah sampel gitu ya. Meskipun sebenarnya nanti kalau dilihat dari rumusnya sama, tapi tetap nanti akan berbeda prinsip dari populasi maupun sampel. Nah, di mana X bar itu adalah rata-rata hitung sampel, X1 adalah nilai dari sampel itu ya, N adalah jumlah sampel. Contohnya ya, seorang pengamat makanan mengambil secara random. Nah, jadi karena dia mengambil secara random sebanyak 7 kaleng, berarti ini adalah sampel terhadap makanan kaleng. Kalau tadi yang sebelumnya itu populasi, karena ya memang di kelas itu misalnya ya, katakanlah ada 5 mahasiswa seperti ini kan ya, 7 misalnya gitu ya, 5 mahasiswa berarti itu adalah populasi. Tapi kalau ini ada kata-kata mengambil secara random, berarti ini adalah sampel. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui kadar zat beracun yang terdapat dalam kaleng tersebut. Nah, dari data yang dikumpulkan dari 7 kaleng didapatkan prosentasenya 1,8, 2,1, 1,7, 1,6, 0,9, 2,7 dan 1,8. Hitunglah rata-rata sampel. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus ya. X bar itu adalah rata-rata sampel, X bar sama dengan apa tadi, X1 plus X2 hingga X kesekian gitu ya. X1-nya ini kita dapatkan 1,8, X2-nya 2,1, X3-nya 1,7, X4-nya 1,6, X5-nya 0,9, kemudian X6-nya 2,7 dan X7-nya 1,8. Nah, ini semuanya dijumlahkan dibagi dengan N. N itu apa tadi? Jumlah sampel. Berapa jumlah sampel? 7. Nah, berarti dibagi 7. Nah, hasilnya adalah seperti ini, yaitu 1,8. Berarti kita bisa katakan bahwa rata-rata sampel adalah 1,8.